Film kali ini termasuk pada kategori film barbar, di mana film ini menceritakan kehidupan pada zaman dahulu, yaitu pada zaman kerajaan Firaun, di mana yang kalian tahu ya, Firaun kan hidupnya di Mesir, dan ya mungkin di Mesir itu memang tidak ada pohon cau atau pohon pisang. Maka dari itu, dari awal adegan film ini sampai akhir adegan film ini, hampir seluruh dari para aktornya, 90% mereka tidak dibungkus. Yang sangat membagongkannya adalah film ini juga menceritakan kehidupan pada zaman Firaun itu. Ternyata kelakuan orang-orangnya itu masih sama seperti binating, di mana mereka memperlakukan seorang wanita itu ya seenak jidat mereka saja. Dan mereka itu benar-benar seperti binating, di mana saat mereka ingin beradu gabrut ya mereka adu gabrut aja di situ gitu, nggak nyari tempat atau ngapain gitu, enggak. Jadi ya kayak kalian ngelihat ayam aja gitu. Perlu kalian nyaho ketika kalian menonton film ini secara langsung, kalian akan dibuat liar ketika melihat adegan adu gabrutnya. Kenapa demikian, Mimin? Karena adegan adu gabrut di dalam film ini tidak ada sama sekali rekayasa dan tidak ada trik kamera, melainkan para aktornya melakukan adegan adu gabrut ini secara real atau benar-benar dilakukan. Film yang akan saya bahas kali ini, film aslinya berdurasi 2,5 jam. Dan jika kalian akan menonton film ini secara langsung, pastikan di sekeliling kalian tidak ada bocil sama sekali yang ikut menonton. Dan akan lebih baik jika kalian mencari pojokan untuk menontonnya, dan ya nyelempod aja gitu di pojok sendirian. Tetapi ya pastikan terlebih dahulu jika pasangan kalian sudah standby ada di sekeliling kalian. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Langsung saja kita bahas film Caligula. Untuk film kali ini tidak saya review, melainkan saya hanya merangkumkannya untuk kalian dari awal film hingga akhir film. Kenapa demikian? Karena untuk mereview sebuah film saya butuh banyak gambar, butuh banyak potongan video. Tetapi dalam film ini saya tidak bisa banyak mengambil gambar, apalagi mengambil potongan-potongan videonya. Kenapa kayak gitu atuh Mimin? Karena di dalam film ini dari awal film sampai akhir film seluruh pemainnya sama sekali tidak dibungkus, alias maka dari itu saya tidak bisa mengambil potongan-potongan dari video film ini, karena ya semuanya gundal gendol, gubal gabel kemana-mana kelihatan gitu ya. Nah kalau kalian sangat pinisirin, sudah saya kasih judulnya dan kalian cari saja linknya sendiri ya. Ya sudahlah, daripada saya ngebacot kesana kemari kadi-kadi tuh, mending langsung saja saya bahas filmnya. Mereka berdua adalah pasangan muda, di mana laki-lakinya yang dablek ini bernama si Caligula, sedangkan aww-nya bernama Drusilla. Dan mereka berdua sama-sama orang gobloy, di mana mereka berdua adalah saudara kandung, tetapi mereka melakukan sebuah pernikahan. Dan yang saitonirojimnya lagi adalah mereka berdua bela-belain harus membasmi dan mempunahkan kedua orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya yang lain, demi ingin hidup bersama atau menjadi seorang sepasang suami istri. Emang Saiton kan? Sedangkan laki-laki ini bernama Makro, di mana tangkurak si Makro ini adalah besti atau sahabatnya si Caligula. Bahkan saking dekatnya persahabatan antara si Makro dengan Caligula, dia pun rela melakukan apapun untuk membantu si Caligula. Dan kalian juga kudu nyaho bahwa si Makro ini bekerja di sebuah kerajaan dan dia menjadi orang kepercayaan dari sang raja. Jadi pada awalnya si Drusilla dan si Caligula ini hidup di sebuah kampung tempat dia lahir, tetapi pada suatu hari diutuslah tangkurak si Makro oleh kerajaan untuk menjemput si Caligula dan membawanya ke kerajaan. Yang mengutus si Makro itu siapa? Yaitu Raja Tiberius, dan ini dia pebenguknya Raja Tiberius. Dan tangkurak Raja Tiberius ini mempunyai 4 anak, di mana anak pertamanya bernama Julius, anak yang kedua bernama Augustus, dan anak yang ketiga bernama Claudius, anak yang keempat bernama Gemellus. Dan tangkurak si Caligula ini adalah anak dari Julius. Dan sepertinya anak dari Raja Tiberius yang bernama Augustus itu sudah modar, karena tidak ada lalu lalang di dalam cerita film ini yang bernama Augustus. Sedangkan tangkurak si Julius itu sudah pasti modar karena memang dia dibasmi dan dipunahkan oleh anaknya sendiri, yaitu tangkurak si Caligula. Sedangkan anaknya yang ketiga yang bernama Claudius itu masih hidup, tetapi ya mempunyai IQ di bawah rata-rata. Sedangkan anaknya yang paling kecil bernama Gemellus, dan dia pun terlalu muda untuk meneruskan
merebutkan tahta dari Raja Tiberius. Maka dari itu tangkurak si Raja Tiberius ini memanggil si Caligula untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Sedangkan laki-laki kolot ini bernama Nerva, dia adalah orang terdekat, bahkan dia adalah orang kepercayaan dari Raja Tiberius. Tetapi entah kenapa tangkurak si Makro ini sangat amat hewa dan tidak menyukai gitu kepada si Nerva ini. Entahlah apa karena ada kecemburuan sosial antara si Nerva dengan si Makro, saya pun tidak nyaho. Tetapi karena rasa bencinya terlalu gede terhadap si Nerva, sampai-sampai Raja Tiberius pun mengetahui hal tersebut dan mengingatkan kepada si Nerva bahwa jika nanti dirinya sudah modar, maka Nerva harus berhati-hati terhadap si Makro. Dan kalian para netizen kudu nyaho bahwa ternyata tangkurak si Caligula ini dipanggil oleh si Raja Tiberius karena si Caligula ini sudah dianggap cukup umur dan sudah pantas untuk menjabat sebuah kerajaan. Maka dari itu dia dipanggil ke kerajaan oleh Raja Tiberius untuk membuktikan bahwa si Caligula ini benar-benar laki-laki, di mana dia dipertontonkan, dia diharuskan melihat orang-orang yang sedang beradu gabrut, dan di sana asli orang adu gabrutnya teh ambalayah pabulatak di mana-mana, batangan sorabi lempit teh pokoknya mah gundal gendol ketempuan di mana ya. Dan di sana Tiberius mengumumkan kepada seluruh orang-orang yang ada di istana bahwa si Caligula ini akan menjadi penerus tahtanya, dan dia meminta kepada Nerva agar Nerva merubah Caligula menjadi orang yang lebih baik gitu. Padahal di film ini nggak ada orang baik sama sekali, asli Firaun banget. Singkat cerita, peting pun poek. Entahlah apa karena tugas yang diberikan oleh Raja Tiberius ini terlalu berat untuk si Nerva, karena di malam harinya terlihat tangkurak aki-aki kolot yang bernama Nerva itu pun memutuskan untuk melakukan bundir dan mengatakan kepada Raja Tiberius bahwa dirinya tidak sanggup untuk merubah si Caligula. Tetapi entah kenapa pada saat itu tangkurak si Caligula budak dableg ini, dia merasa senang melihat si Nerva ini sudah modar. Maka dari itu dia pun tidak banyak bacot, tidak banyak baca bacrit, dia langsung menemui si Makro dan meminta bantuan kepada Makro untuk mendapatkan tahta dan kekuasaan di kerajaan tersebut dengan cara yang lebih cepat. Dan di keesokan harinya terdengar kabar bahwa Raja Tiberius sedang sakit atau sedang muriang, dan hal tersebut pun diketahui oleh Caligula. Maka dari itu tidak banyak baca bacrit, dia pun langsung mendatangi kamar Tiberius dan mengatakan kepada seluruh orang yang ada di kamar Tiberius agar pergi dari kamar itu karena dia ingin berbicara berdua saja dengan kakeknya. Emang dasar si Caligula ini budak dableg ya, anak dajal dia nih kayaknya. Jadi saat si Tiberius sedang sakaratul maut, sedang ngap-ngapan, dia bukannya sibuk untuk menolong si Tiberius, tetapi dia justru malah sibuk mengambil segel kerajaan atau cincin yang digunakan oleh si Tiberius. Pada saat itu Tiberius pun langsung terbangun karena kan dia belum modar ya, baru sakaratul maut. Dia pun meminta kembali cincin tersebut kepada si Caligula, tetapi cucu yang membagongkan itu justru malah akan berusaha untuk mempunahkan si Tiberius itu. Pada saat Caligula akan mempunahkan kakeknya sendiri, yaitu Raja Tiberius, tiba-tiba datanglah Makro dan mencegahnya. Asli aing kira si Makro ini mau menyelamatkan Raja Tiberius, tetapi ternyata tangkurak si Makro pun sangat membagongkan. Justru dia malah membantu si Caligula untuk mempunahkan kakeknya si Raja Tiberius. Kemudian setelah tangkurak si Caligula ini sudah berhasil mempunahkan kakeknya sendiri, dia pun langsung memanggil Gemellus dan Claudius dan mengatakan kepada dua orang pamannya itu bahwa kakeknya sudah menurunkan tahtanya secara resmi kepada Caligula. Dan pada malam itu juga Caligula langsung mendeklarasikan kepada seluruh staf kerajaan bahwa mulai detik itu dialah yang memegang kerajaan. Dan pada hari yang sama pula dia juga langsung memperkenalkan Drusilla adiknya, tetapi tidak sebagai adiknya, melainkan dia memperkenalkan Drusilla sebagai anak angkatnya. Singkat cerita, di keesokan harinya tangkurak si Caligula ini mengumpulkan seluruh staf kerajaan beserta rakyat Roma, dan di sana dia mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa si Tiberius ini modar tidak secara wajar, melainkan ada yang mempunahkan. Dan pada saat itu dia pun langsung menggandeng Gemellus dan menanyakan kepada Gemellus bahwa siapakah yang sudah mempunahkan kakeknya Tiberius. Dan pada saat itu tangkurak si Caligula pun memberikan isyarat kepada si Gemellus agar Gemellus mengatakan bahwa yang mempunahkan
kakeknya adalah si Makro, sahabatnya sendiri yang sudah bela-belain membantu dia untuk menjadi seorang raja. Tentu saja pada saat itu tengkorak si Gemellus pun takut dan langsung menunjuk bahwa yang telah mempunahkan Tiberius adalah si Gemellus, dan yang membagongkannya adalah pada saat itu tengkorak si Caligula ini langsung memerintahkan kepada prajurit untuk menghukum modar si Makro. Gelo kan? Dan sejak dipimpin oleh tengkorak si Caligula, hukum di kerajaan tersebut pun jadi aneh dan jadi acak kadut gitu ya, di mana untuk memutuskan orang bersalah atau tidak itu tidak disidang, tidak juga diselidiki, melainkan hanya ditimbang menggunakan tangan gitu ya. Jadi kalau kata si Caligula ini salah ya salah, kalau kata dia bener ya bener gitu. Jadi tergantung bacotnya si Caligula, dan dia juga menerapkan hukum yang sangat kurang ajur ya, di mana dia mengatakan bahwa seluruh wanita yang ada di negara tersebut adalah milik umum. Jadi kalau para cowok menginginkan seorang wanita, mau itu adiknya, kakaknya, ibunya sekalipun, kalau memang si laki-laki itu mau, ya sok aja gitu, boleh dimilikin, boleh juga digunakan gitu. Dan mulai sejak saat itulah masyarakat di sana kehidupannya ya udah kayak ayam, kayak kebo, kayak embe gitu ya. Aduh gabrut di mana-mana, dilakuin sama siapa aja, sama adiknya, sama kakaknya, sama istri orang, sama istri tetangga. Ya sebenarnya itu di negara Konoha juga ada ya, sama istri tetangga. Ya karena si Caligula pun itu beradu gabrut dan menjalin sebuah hubungan itu dengan adiknya sendiri gitu ya. Singkat cerita, peting pun mulai poek. Pada malam itu tengkorak si Caligula pun datang menghampiri adiknya dan mengajaknya untuk beradu gabrut, yang otomatis adiknya pun ya nggak nolak gitu mau, karena memang sebelumnya mereka pun ya sering gitu melakukan hal tersebut. Tetapi pada malam itu tengkorak adiknya pun menyarankan kepada Caligula bahwa Caligula harus memiliki istri yang asli dari keturunan seorang Mesir, karena pada hakikatnya si Caligula ini harus mempunyai penerus tahtanya dari orang Mesir. Yang kemudian si Caligula pun tidak menunda waktu lagi dan dia pun langsung mencari wanita Mesir tersebut. Tidak butuh waktu lama, tengkorak si Caligula pun langsung menemukan wanita tersebut, dan wanita itu bernama Caesonia, dan ini dia babanguknya. Dan pada malam itu juga tengkorak si Caligula pun langsung menikahi si Caesonia itu. Dan kalian juga perlu nyaho ya para netizen, ternyata pada zaman dulu, entahlah ini ceritanya benar atau tidak, tetapi film ini kan mencerminkan zaman si Firaun gitu ya. Jadi cara menikah mereka itu di hadapan patung sebuah dewa yang mereka sebut patung Isis atau seorang ibu gitu ya, karena di sana digambarkan patungnya itu adalah seorang wanita yang tidak menggunakan bungkus gitu ya. Yang kemudian si wanita, si Caesonia ini disuruh ngabegag gitu kayak bakakak. Kemudian setelah ngabegag si Caesonia teh disuruh nonggeng gitu ya. Setelah nonggeng ya udah dicoblos sama si Caligula, udah deh sah pernikahan mereka. Bangke kan bener-bener jahiliyah zaman dulu kalau memang bener-bener kayak begini gitu ya. Dan asli ini teh asli tidak mewanitakan banget gitu ya. Karena setelah si Caesonia ini sudah dinikahi oleh si Caligula teh langsung mengikat si Caesonia ini menggunakan rantai emas di lehernya. Yang kemudian kalau si Caligula kemana-mana teh si Caesonia nggak jalan bebas gitu, melainkan dituntun menggunakan rantai itu yang terikat di lehernya itu. Udah kayak dogi asli Dan asli yang lebih membagongkannya lagi adalah setiap kali ada pesta pernikahan, entah itu pernikahan rakyat biasa, prajurit kerajaan, ataupun staf-staf kerajaan, tengkorak si Caligula ini pasti datang ke pernikahan tersebut, tetapi bukan untuk nyawer, bukan untuk undangan, bukan juga untuk bawa dog, apalagi nyumbang gitu ya. Tetapi kedatangannya ke situ untuk mencoblos terlebih dahulu si pengantinnya, bukan hanya pengantin wanitanya, melainkan juga pengantin prianya, dua-duanya gitu digunakan sama dia. Dan pada saat itu si Caligula pun mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan dari dewa langsung, dan itu adalah sebuah berkat yang dia berikan untuk si pengantin. Setelah lama menjabat sebagai seorang raja, tengkorak si Caligula pun tiba-tiba merasakan kegelisahan bahwa dia sangat takut bahwa tahtanya akan diambil oleh orang lain, terutama oleh Gemellus dan Claudius. Karena memang ya pada dasarnya yang mempunyai hak penuh untuk meneruskan tahta dari Raja Tiberius adalah dua orang ini, si Gemellus atau si Claudius.
Hingga pada akhirnya tengkorak si Caligula pun bertingkah seperti orang gelo. Dia tuh lompatan, kogoakan ke sana kemari karena saking takutnya tatahnya direbut oleh si Gemellus atau si Claudius. Tetapi dia tidak begitu mengkhawatirkan si Claudius karena memang si Claudius kan IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya. Yang sangat dia takutkan dan khawatirkan adalah si Gemellus. Hingga pada akhirnya dia pun menghukum modar si Gemellus tanpa alasan apapun. Di keesokan harinya terlihat tengkorak si Caligula pun sedang mengadakan sebuah acara di mana acara tersebut adalah memperingati kelahiran anaknya. Asli saya kira pada saat itu dia sedang mengadakan tasakuran atau akikahan gitu ya untuk anaknya. Tetapi ternyata bukan, dia justru sedang mempertontonkan kelahiran anaknya di depan para dewan istana dan di depan masyarakat. Dan itu tidak ditutupi sama sekali ya. Jadi orang-orang bisa ngeliat gitu proses kelahiran anaknya si Caligula Dablek ini. Tetapi tidak lama kemudian setelah kelahiran anaknya si Caligula, tiba-tiba tengkorak si Drusilla pun langsung kejang-kejang dan dia pun muriang gitu, demam, ngegibrig awaknya teh ya. Dan pada saat itu ya belum ada dokter. Si Caligula pun langsung menghadap kepada dewanya yaitu dewa Isis dan memohon agar si Drusilla diselamatkan. Tetapi ya takdir pun berkata lain hingga pada akhirnya si Drusilla pun modar pada saat itu juga. Saya kira setelah si Drusilla modar, si Caligula ini akan sadar atau minimal tobat lah ya. Tetapi ternyata tidak, justru dia malah makin gelo dan mendeklarasikan dirinya ke depan masyarakat dan ke depan dewan istana bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Tetapi pada saat itu para pejabat istana, para masyarakat pun menganggap bahwa hal yang dilakukan oleh Caligula adalah hal yang sangat konyol. Tapi apalah daya, namanya juga rakyat ya, dicarinya cuman lagi mau diambil suaranya doang gitu. Jadi nggak didengar gitu ya bisik-bisiknya itu. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat pun harus tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh tengkorak si Caligula. Di keesokan harinya terlihat tengkorak si Caligula pun membuat sebuah peraturan baru di mana seluruh dewan istana diwajibkan membawa istrinya ke istana dan mempromosikan istrinya ke depan para lalaki yang ada di sana untuk diojol atau ditukar dengan koin emas. Untuk diapain? Ya biar diadu gabrut gitu sama laki-laki lain. Coba ya suami geblek mana yang mau istrinya di kayak gituin gitu ya. Terus parahnya lagi, bahkan istrinya si Caligula sendiri, si Caesonia itu pun ya dipromosikan sama dia untuk diojol dengan koin emas gitu. Tentu saja hal tersebut pun membuat para dewan istana dan para pejabat istana pun sangat merasa marah dan sangat merasa greget kepada si Caligula. Sampai pada akhirnya mereka semua pun bersatu dan berkonspirasi untuk melengsarkan si Caligula. Di keesokan paginya terlihat tengkorak si Caligula pun sedang mendeklarasikan ketuhanannya di depan para dewan istana dan di depan masyarakat. Tetapi tanpa dia sadari, ternyata mereka semua sudah berkonspirasi akan mempunahkan dirinya. Bukan hanya dilengsarkan ya, tetapi si Caligula ini dipunahkan. Tidak lama kemudian setelah Caligula selesai mendeklarasikan ketuhanannya di depan seluruh masyarakat dan seluruh dewan istana, dia pun mabur otw di istana tersebut. Tetapi tiba-tiba dia pun langsung dicegat oleh seorang prajurit dan diminta untuk mengucapkan password untuk masuk istana. Tetapi pada saat itu Caligula pun marah dan pada saat itu juga si Caligula pun langsung dipunahkan. Yang kemudian setelah si Caligula berhasil dipunahkan, sang istri pun yaitu si Caesonia pun langsung dipunahkan juga oleh para prajurit dan disusul anaknya yang masih kecil pun sama ikut dipunahkan juga. Jadi udah itu mah kalau kata orang Sunda mah tumpur gitu keturunan si Caligula teh, tidak disisakan sama sekali oleh masyarakat. Yang kemudian para prajurit pun kompak memakaikan jubah kerajaan dan memakaikan mahkota kerajaan kepada Claudius dan memberikan cincin segel istana kepada Claudius. Dan pada saat itulah Claudius diangkat sebagai raja baru. Karena memang ya pada hakikatnya harusnya masih Claudius yang jadi raja. Di tengah-tengah pengangkatan Claudius sebagai raja, tiba-tiba muncullah Gemellus. Jadi pada saat itu saat si Gemellus disuruh dihukum modar oleh si Caligula, ternyata prajurit tidak menghukum si Gemellus, melainkan hanya menyembunyikannya saja dari si Caligula. Bagus itu ya. Ya ini sih yang part yang agak mending gitu dari film ini nih. Tapi kalau selebihnya itu ya Firaun semua gitu kelakuan mereka itu.
Dan di akhir film pada detik itu juga Claudius langsung dideklarasikan dan disahkan sebagai raja baru di depan masyarakat dan di depan para dewan istana. Film pun gesan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa manusia dengan binatang itu sama-sama punya kepala dan sama-sama punya otak. Yang membedakan adalah manusia ini punya akal. Jadi saat hati kalian sudah tidak bisa diajak kompromi, sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang mau dipilih gitu ya, maka gunakanlah akal dan logika kalian, mana yang terbaik, mana yang buruk, begitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Semoga kalian semua berhibur. Jangan lupa tanggal 14 datang ke TPS dan nyoblos nomor berapa? Yang punya BLT ngacung, yang punya BPNT ngacung, harus nyoblos yang mana? Coba. Ya kalau saya emang nggak dapat BLT ya. Kok jadi ke situ-situ ya. Ya sudahlah, terima kasih. Bye bye.